Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Sebelumnya boleh perkenalan Kak? Nama aku Sekar dari kelas 11-1. Aku Nindya Syarafina Hakim, aku dari kelas 11-1. Mas saya Lydia Zevanya dari kelas 12 IPA 1. Nama aku Mutia Rahma dari kelas 12 IPA 1. Saya Ari Nugroho Setiadi. Kebetulan saya ngajar di SMA Negeri 24 Jakarta, pelajarannya geografi. Cuplikan tersebut merupakan salah satu contoh orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Lalu bagaimana tanggapan orang-orang bagi seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental? Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Bapak, orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu gimana sih? Kalau ngomongin masalah mental, saya rasa nggak kalah penting. Karena biasanya kan jika terganggu dari dalamnya, mentalnya, pikirannya, sedikit banyak akan berpengaruh kepada kesehariannya. Jadi menurut saya sih prihatin dan ini butuh perhatian yang khusus ya dari kita semua. Menurut saya sebelumnya mental itu kan berhubungan dengan sifat, watak atau batin seseorang ya. Kalau misalnya orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu dia memiliki masalah dengan emosi, perasaan, cara berpikir dan yang akhirnya itu mengakibatkan mereka jadi mengarah ke arah perilaku yang buruk. Kalau menurut aku sendiri, orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental di zaman sekarang ini udah banyak banget ya. Jadi kalau kalian tanya tentang pendapat aku pribadi mengapresiasi mereka karena mereka itu udah berjuang menghadapi gangguan mental mereka demi bisa diterima di masyarakat sih. Menurut saya sih itu kan yang mungkin yang tidak diinginkan mereka ya gitu, jadi mungkin nggak boleh dijauhin juga karena kan kalau misalkan kesehatan mental itu kan mentalnya dia yang kena gitu, jadi memang harus dirangkul gitu. Selain mentalnya itu kan ada tingkatannya, jadi seberapa besar tingkatannya dia, jadi kita harus merangkul juga dan nggak boleh dijauhin apalagi dibully ya gitu, kayak gitu. Perilaku dalam video tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental. Lalu, hal-hal apa saja sih yang bikin mental orang terkuras? Menurut Bapak sendiri, hal-hal yang bikin mental orang terkuras itu gimana sih, Pak? Oke, kalau menurut saya tidak terlalu tahu banyak gitu ya. Setahu saya mungkin jika seseorang yang memiliki bukan gangguan mental sih sebenarnya ya, tapi mentalnya agak terdistrak gitu, kemungkinan besar sih dari lingkungan. Bisa saja pengaruh dari lingkungan, entah itu lingkungan keluarga maupun lingkungan pada saat dia bersekolah. Kalaupun yang sudah dewasa berarti lingkungan bekerja. Sebenarnya itu tuh nggak jauh dari faktor lingkungan dan pengalaman sendiri sih. Kalau lingkungan tuh misalnya kayak lingkungan yang dialamin tuh kayak dari keluarganya gitu, keadaan keluarganya kayak gimana, atau kayak lingkungan pekerjaan atau belajar itu juga memberikan faktor ke mental seseorang. Terus bisa juga dia merasa tertekan. Kalau untuk hal-hal yang membuat mental terkuras itu ada banyak sih. Mungkin yang paling banyak kita temui itu dan kita alami dan kita nggak sadari itu, contohnya kita melakukan sesuatu hal yang kita nggak suka. Itu kan bikin mental terkuras banget ya. Selain itu juga melakukan sesuatu di bawah tekanan itu juga bikin mental kita terkuras. Kalau faktornya banyak sih, bisa dari dalam diri maupun dari luar. Yang bikin mental orang terkuras itu bisa dari beberapa faktor, bisa jadi dari faktor keluarga, teman, dan lingkungannya juga bisa. Kalau misal contohnya tuh dari faktor keluarga itu ketidakharmonisan di keluarganya dia, jadi kayak misal ada yang berantem atau ada yang apa gitu. Ini juga ya, ekspektasi mereka yang terlalu tinggi dan nggak masuk akal mungkin ya. Jadi mereka harus tahu dulu dalam dirinya itu sudah sampai mana sih gitu. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi terlalu tinggi. Kita harus tahu batasan mental kita ya. Dari permasalahan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa self-awareness merupakan salah satu hal penting untuk menjaga kesehatan mental. Lalu, apa sih pemikiran orang-orang terhadap self-awareness?
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kakak tahu nggak sih tentang kesadaran diri atau self awareness? Jadi self awareness itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Memahaminya tuh apa? Baik dari sifat, watak, terus karakteristiknya dia, emosi, dan bahkan bagaimana cara dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau aku sendiri tahu sih, tapi nggak tahu banyak. Kalau self awareness yang aku tahu itu berkisar pada kesadaran diri sama cara diri memahami diri sendiri melalui pikiran maupun perilaku. Kalau secara tata bahasa ya, self awareness adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri terhadap sesuatu. Tapi kalau memang mau dihubungkan dengan isu yang sedang digalakan yaitu mental health, berarti ya sebisa mungkin sih kita memiliki kesadaran diri terhadap seseorang bahwa kesehatan mental itu tidak kalah penting terhadap tumbuh kembang seseorang itu juga. Nah, self awareness juga perlu dibangun dan perlu kesepakatan juga kayaknya ya untuk semua pihak agar semua memiliki kesetaraan yang sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sehingga kayaknya dalam pergaulan pun jadi asik-asik aja gitu. Jadi self awareness sebenarnya bisa dibangun dari diri sendiri, tapi kalaupun tidak tahu mungkin bisa bantuan teman dalam memperoleh informasi, maupun mungkin bahkan yang besarnya mengadakan seminar gitu ya, agar semuanya tuh sadar bahwa isu ini itu bukan isu yang receh menurut saya. Jadi menurut aku self awareness atau kesadaran diri itu kemampuan aku sendiri untuk memahami diri aku sendiri. Contohnya kayak sebenarnya mental aku tuh sehat atau enggak gitu. Jadi kayak lebih aku sendiri yang mengenal diri aku sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you're going. Kesehatan mental bukanlah sebuah tujuan tetapi sebuah proses. Itu tentang bagaimana kamu mengemudi, bukan kemana kamu pergi.